Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, masih bersama kami di acara Cahaya Kalbu bersama LDNU Muntang TV. Di sini kami kedatangan narasumber kita yaitu Gus Latif. Pada malam ini kita akan membahas mengenai tata cara dalam berniat puasa dan tata cara dalam berbuka puasa. Dan apakah niat puasa dan niat berbuka puasa itu ada tuntunannya atau bagaimana? Nah, nanti kita bisa sharing bareng bersama narasumber kita yaitu Gus Latif. Monggo Gus Latif, mungkin bagaimana sebenarnya kita dalam menyikapi ataupun kita dalam melaksanakan cara berbuka puasa ataupun cara berniat puasa yang benar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuki 10 yang kedua di dalam bulan Ramadan ini. Yang tentunya tadi disinggung yang paling inti di dalam puasa dan kadang-kadang itu diremehkan, itu adalah niat. Karena memang innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu sah atau tidaknya itu apa kata niat. Apa kata niat. Jadi otomatis jelas orang yang puasa atau orang yang sholat, haji dan lain sebagainya itu memang harus niat, harus niat gitu ya. Harus niat. Dan ini kadang-kadang sesuatu yang paling pokok itu adalah niat. Kejadian itu maksud saya orang yang tidak niat itu nggak bisa sah, puasanya nggak bisa sah. Dan itu biasanya orang yang kalau niatnya itu bareng-bareng di taraweh, ternyata pada malam likuran itu kalau lagi tidak ada corona kan biasanya yang ramai itu ya Toys, Ramayana, pokoknya mall-mall itu kan orang-orang taraweh di sana kan. Nah di sana itu tidak ada nawaitu Somawoddin. Ya, terus begitu pulang ya mau sholat isya aja udah untung ya. Nggak usah taraweh, jadi lupa dia tidak niat. Lupa tidak niat karena habis sholat taraweh udah habis sholat isya udah capek tidur. Besoknya misalnya dia tahu astagfirullahaladzim saya tidak niat tadi malam, maka sholat puasanya nggak bisa sah. Tidak bisa sah. Nah, ya, karena tidak niat. Cuma makan di hari itu ini haram ya. Jadi pokoknya harus seperti orang yang puasa begitu. Harus orang yang ya tidak makan, tidak minum begitu, walaupun dia sebetulnya harus mengkodok nanti harus mengganti puasa lagi karena tidak niat. Nah, ini niat itu gampang tapi disepelekan. Kadang-kadang orang itu gara-gara tidak mau nawaitu Somawoddin. Nah itu ya, tidak mau nawaitu Somawoddin anadai barang-barang itu dianggap bid'ah. Nah, misalnya itu ya, misalnya itu dianggap bid'ah, maksudnya tidak melafadzkan itu, akhirnya lupa. Jadi ulama kita itu sudah benar-benar bagus caranya itu, ngasih tahu orang itu amalan yang menjadikan sah, tidak usah dalil, itu sudah bagus sekali. Habis taraweh, mari jamaah sekalian kita niat puasa sama-sama, itu sudah bagus tuntunannya itu. Menjadikan orang itu yang tidak seolah-olah tidak tidak repot mengetahui dalil, tapi langsung puasanya sah. Nah, ini kan ajaran yang bagus sekali dari ulama itu. Nah, ini ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang mikiri umat itu benar-benar masya Allah. Ini satu contoh ajarannya ulama ini yang menurut saya itu masya Allah hebatnya. Saya kayak misalnya kayak orang itu anak kita ini dulu kita masih kecil itu
diajari cinta kepada Rasulullah, cinta kepada maulid. Nah ini misalnya nggak usah dipakai dalil, nggak usah apa, tapi kita ini merindukan maulid. Lah kok bisa? Lah caranya itu. Kalau di kampung mungkin di Jawa ini hasil panen itu dikeluarkan semua ke masjid. Nah ini ya. Jadi anak itu sebelum itu malam ke-11 itu kalau di daerah saya itu ada perpekan malam pasar malam gitu. Nah, jadi orang udah dengan pasar malam itu udah bebas dikasih uang tinggal milih apa saja. Nah ini dia langsung apa ya? Mak, mulut lagi kapan, Mak? Nah begitu kan. Kenapa? Ya seneng ramenya tadi itu. Misalnya kayak di Banjar, ini pinternya ulama Banjar. Kalau mau ritan dia beber uang, gitu kan, selesai rebutan. Itu kita masih kecil. Subhanallah, anak kecil tanya, Mak mulutan lagi kapan? Seneng rebutan uang. Dan di situ diceritain tentang Rasulullah. Oh ini pinternya ulama-ulama kuno itu, subhanallah. Nah ini di Sulawesi mungkin ya, itu telur, masya Allah banyaknya, selesai rebutan. Jadi kan anak kecil langsung kapan maulidan lagi ya. Nah ini ajaran yang masya Allah cocok sekali, nggak pakai dalil, nggak pakai ruwet. Orang udah ngumpul ke masjid diceritai bahwa Rasulullah ini orang yang begini. Nah, termasuk niat puasa ini khususnya. Nah, ini ya. Jadi orang itu hanya diingatkan memang jamaah sekalian, mari kita niat sama-sama. Nawaitu samawatin anataif hati sehari Ramadhani hati sana ardalillahi ta'ala. Saya niat puasa besok karena kewajiban Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Ya sudah sah puasanya. Terus sudah mungkin bisa. Yang perlu ditanyakan ini Gus, sebenarnya apakah niat itu harus dilafalkan atau cukup dalam hati saya besok mau puasa Ramadan? Itu kira-kira bisa nih Gus? Atau harus dilafalkan seperti tadi nawaitu samawatin gitu Gus? Ya, kalau dilafalkan itu enggak. Cuma untuk mengingatkan supaya tidak lupa itu kan apa namanya nih? Ya bagus lah kalau tidak dianggap sampai sunnah. Tapi kalau menurut saya bisa jadi itu sunnah. Kayak orang mau makan bareng-bareng itu kan sunnah, ada yang ngomong Bismillah, monggo sih kita makan Bismillah. Lah ngomong Bismillah itu yang lain supaya baca Bismillah supaya tidak lupa. Kadang-kadang digitukan aja masih tidak baca Bismillah. Loh ini ada nama itu sama hotin itu loh. Ada nama itu sama hotin itu. Nah itu loh. Dan apa namanya nih? Ini sesuatu yang sebetulnya udah usang itu bahasanya udah tapi yang menjadi luar saya. Jadi di akhir-akhir ini itu banyak sekali di media sosial itu banyak ulama yang menyampaikan bahwa sebenarnya lafal niat itu tidak ada. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan. Dan itu dianggap sebagai bid'ah. Nah ini menurut Gus Latif sendiri bagaimana itu? Melafatkan niat itu. Kalau niatnya wajib nggak bisa ditawar itu. Niat itu wajib, innamal a'malu bin niat. Sah dan tidaknya amal itu apa kata niat, nggak sah kalau tidak niat. Lah niat itu memang di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Dalam hati bilang saya niat puasa, tapi pelajarannya dalam hati kan nggak bisa. Niat itu dalam hati apa? Rungokno ini kan nggak bisa. Kan begitu tadi. Nah makanya ditulis niat itu begini. Nah itu nih. Nah sekarang melafatkan niat itu bukan tidak ada contoh dari Rasulullah, ada. Loh Rasulullah haji itu ya niatnya ya dikeraskan. Haji itu loh. Haji itu niatnya pas ihram itu Rasulullah ya niatnya dikeraskan. Nah sekarang menurut madhab. Kira-kira apa namanya nih? Ada enggak yang lebih pintar dari Imam Syafi'i yang lebih pintar daripada Imam Ahmad ya? Melafatkan niat sholat kah, wudhu kah, puasa kah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu sunnah. Lu Imam Syafi'i ngomong sunnah. Imam Syafi'i. Sekarang kita nanya, ada kira-kira orang sekarang yang lebih pintar dari Imam Syafi'i? Nah itu Gus. Ya mbok mikir sedikit lah.
Terus yang katanya apa namanya orang-orang mungkin Wahabi mungkin ya mungkin ini yang kalau sudah mentok dia ngakunya mengikuti Ahmad bin Hambal. Lah Imam Ahmad bin Hambal itu ngomong melafadzkan niat itu sunnah. Coba dilihat dalam Madzhabul Arba'ah. Dua imam besar ini. Nah ini mengatakan bahwa itu sunnah. Nah itu loh nih. Nah kalau memang itu bid'ah Imam Ahmad bin Hambal masuk neraka duluan loh. Ya, panutannya mereka loh itu, panutannya mereka, panutan kita juga itu. Imam Ahmad itu bukan orang sembarangan. Nah kalau mereka yang dipanuti masuk neraka yang manut ya wis alamat neraka kabeh. Alamat neraka kabeh itu jelas ya. Ya karena ya, ini saya berinci dulu. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad melafadzkan niat itu sunnah. Nah itu ini. Menurut Imam Malik itu khilaful aula. Nah itu enggak ngomong makruh, enggak ngomong bid'ah loh ini. Imam Malik enggak ngomong bid'ah, khilaful aula. Khilaful aula itu kelas sampai apa ini? Makruh lah, masuk di dalam kalau dalam bab lain masuk dalam babnya makruh termasuk di dalamnya khilaful aula begitu. Nah, itu pun Imam Malik masih ngembel-ngembeli ada tambahannya kalau tidak membantu kepada hati. Nah itu loh nih. Kalau misalnya itu bisa membantu hati supaya hati itu bisa niatnya madep, apa bahasa Indonesia itu, supaya niatnya itu lebih khusyuk, lebih, pokoknya dihayati lah. Nah, kalau bisa menghayati niat itu bisa membantu, lafadznya niat itu bisa membantu hati. Imam Malik juga ngomong sunnah. Nah itu loh nih. Tiga ini yang ngomong bid'ah. Imam Abu Hanifah ini ngomong bid'ah. Imam Abu Hanifah melafadzkan niat itu bid'ah menurut Imam Abu Hanifah. Tapi ada terusannya selama niat itu tidak ada gunanya melafadzkan itu tidak membantu hati. Oh berarti hatinya tidak istilahnya ngikuti ya Gus ya. Jadi dia hanya di lisannya saja. Hanya di lisannya saja. Tapi kalau bisa membantu hati, Imam Abu Hanifah juga ngomong sunnah. Lah sekarang yang ada enggak yang lebih hebat daripada orang empat ini? Enggak usah dijawab, wis ngerti diri lah. Nah, ini enggak ada. Lampu yang mikir, mau menyalahkan orang empat itu ya mau mikir lah. Nah itu loh nih. Jadi apa nggih? Kalau rata-rata kan membantu hati, misalnya usoli lah sing gampang. Usolli fardul isya'i misalnya. Jadi tidak ngelambiar begitu. Oh, saya ini ya niat salat isya. Jadi enak Allah, saya niat salat satu isya. Lo enak gitu loh, nggih. Enak. Udahlah. Menurut saya itu enakan ikut ulama. Ulama dulu loh ya, ulama dulu. Jangan ikut saya, jangan ikut sampean. Dan ya apa ya orang sekarang itu kalau nyerang. Gus, kalau sekarang itu ya rata-rata itu hampir semuanya dikembalikan langsung ke Rasulullah. Rasulullah tidak pernah melakukan ini, Rasulullah tidak pernah melakukan ini. Mungkin bisa nggak Gus kita simpulkan bahwa seandainya toh itu pun bid'ahnya adalah bid'ah yang hasanah gitu. Bisa nggak kita istilahnya simpulkan seperti itu? Ya apa Imam Syafi'i nggak ngomong bid'ah ya? Ngomong sunnah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngomong sunnah, Imam Ahmad ngomong sunnah. Nah itu loh, mau ngomong bid'ah yang mana? Kenapa kok bisa ngomong begitu? Karena jelas melafadzkan niat itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu jelas bisa membantu hati. Masuklah, ndak usolli, ndak ngelambiar begitu pas Allah. Akhirnya bisa was-was. Kadang-kadang begitu kan. Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang sholat shaf diluruskan, Allahu Akbar. Aduh. Ini yang repot, niatnya kapan ini? Kita Syafi'i jelas orang itu nggak niat ini. Nggak niat orang itu. Terus seandainya gini Gus. Jadi ada orang itu dia tidak pernah melafalkan niat. Tapi dia itu ya sahur, kalau malam itu dia bangun sahur makan. Tapi dia itu niatannya itu dia sahur itu ya untuk puasa besok. Itu bisa nggak Gus istilahnya dikatakan bahwa itu sudah mewakili daripada niat tadi?
Bisa. Yang penting dalam hati itu Dalam hati. ada niat, dan niatnya itu harus diletakkan di waktu malam ya. Memang malam ya. Malam ya sampai subuh lah, subuh. Kalau dulu kalau sekarang kan dikasih imsak gitu ya. Iya. Nah, ini termasuk pelajaran imsak itu kan. Katanya bid'ah gitu. Wah, Kan. itu Ini repot ini memang ya. Artinya repot itu kalau bukan ulamanya itu dianggap apa ya, salah. Padahal ya ulama-ulama yang sekarangan itu tidak ada yang mereka sendiri itu mengakui lebih alim daripada empat madhab, ini tidak ada. Dengan terbukti menurut Syafi'i begini, menurut ini begini loh, itu benar ngakui bahwa Imam Syafi'i itu alim alama, Imam Ahmad alim alama, Imam Abu Hanifah alim alama. Itu sebetulnya begitu ulama yang sekarangan ini. Jadi sah, boleh di dalam hati. Ya saya maksudnya enggak usah usoli, orang enggak usah usoli langsung Allah. Tapi ini ada jeda untuk Allah Akbar dan niat memang. Tapi kalau Allah Akbar ini niatnya kapan? Syafi'i enggak sah ya, enggak sah. Nah ini. Oh, jadi kalau ini termasuk antiknya orang yang ajaran ulama tadi itu yang tadi disinggung masalah sahur itu ya. Terus Gus, ini ada lagi Gus. Jadi ada lagi ulama lagi-lagi di medsos itu mengatakan bahwa ketika kita sedang sahur terus kemudian terdengar suara adzan, itu boleh dilanjut. Itu kira-kira apakah bisa kita ambil sebuah pembenaran dari itu atau gimana Mas? Ya begini ya. Saya rasa itu pendapat yang mengeluarkan sekarang ya. Itu pendapat mengutarakan kesombongannya bahwa saya tahu ilmunya itu. Terus menganggap orang yang dulu itu tidak tahu begitu. Itu satu ya. Kenapa? Karena memang ya mohon maaf. Mungkin ya balik kita di LDNU semuanya ngerti lah itu. Cuma nggak ngomong kayak begitu gitu. Karena apa? Karena memang begini. Disunahkan di dalam fikih itu, disunahkan orang selesai sahur artinya tidak makan itu 10 sampai 15 menit sebelum subuh itu sudah selesai. Ya tentu dulu ukurannya bukan jam. Tapi ukurannya itu 30 ayat. Kira-kira membaca 30 ayat itu ya 10 menit lah. 10 menit lah. Membaca 30 ayat. Habis itu subuh. Nah itu. Jadi disunahkan selesai makan, selesai minum, tidak memasukkan sesuatu. Ya. Ini disunahkan mengakhiri ya 10 menit lah kalau sekarang. Kalau dulu itu ukurannya kira-kira 30 ayat. Ya karena memang tidak ada jam, pabrik jam barusan. Pabrik jam kan bid'ah. Iya. Kan barusan aja kan. Nah, itu sekali lagi pinternya ulama. Jadi tidak ngomong, sunnah ya habis sebelum subuh itu kita wis imsak ya, dikasih bahasa imsak. Nah itu loh ya. Bukan berarti ulama yang ngomong imsak 10 menit ojo mangan itu bukan berarti tidak ngerti kalau subuh itu batasnya. Nah itu loh ya. Subuh itu batasnya. Tapi kalau di dalam fikih yang jelas ya, itu subuh itu tidak boleh. Nah itu loh. Kenapa kok tidak boleh? Batasnya kan subuh itu masuknya siang. Nah itu loh. Lah subuh itu dzon. Masuknya waktu subuh itu dzon itu kira-kira. Tidak mesti loh itu, tidak mesti bener itu. Kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih. Masuknya subuh itu loh. Ya. Bukan, ini jamnya persis dengan Kemenak. Iya, Kemenak ngitungnya pakai jam. Itu juga kira-kira jam segini lebih segini itu masuk waktu subuh. Padahal ya belum tentu mataharinya. Mataharinya itu belum tentu. Makanya itu adalah waktu sholat itu kira-kira. Nah itu loh, kira-kira. Nah, kalau hukum fikih bagaimana? Hukum fikih tidak sah kalau sudah subuh makan itu tidak sah. Meskipun satu suapan itu. Iya.
Orang dalil Umar aja begitu ya. Dikira ulama itu tidak ngerti dalilnya. Umar itu pernah, ya Rasul, saya makan. Oh teruskan. Dikira tidak ngerti itu loh. Jadi mengentarakan itu dianggap wah ini ilmu baru. Berarti ulama-ulama yang ngomong ini tidak ngerti dalil ini. Ya salah sampean. Salah saya aja bukan ulama yang ngerti kok dalil ini saya ngerti walaupun saya bukan ulama. Loh iya betul. Apalagi guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Wah lebih ngerti. Nah itu loh ya. Kan kita sekarang ini bondone itu, bondo kita buku terjemahan ini sak piro sih? Kan begitu. Nun sewu ya. Nun sewu mohon maaf. Itu kalau diterjemahkan kitab segini itu bisa jadi berapa gini itu loh. Kalau diterjemahkan ya. Oh, itu Fathul Bari segitu jilidnya misalnya 17 jadinya berapa? Itu kan masih banyak yang disingkat. Itu. Jadi jabarannya bahasa Arab itu banyak jabarannya itu. Jadi itu yang mengherankan. Makanya Kiai Hasyim Muzadi itu pernah dawuh bahwa ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah itu ilmunya dalam, ilmunya banyak. Nah itu ya. Apa yang ada pada orang lain itu sebetulnya ulama Sunni, ulama An-Nahdiyah itu sebetulnya sudah ngerti, cuma tidak menggunakan yang itu. Nah itu loh, paham ya? Lah mereka menggunakan itu belum tentu mengetahui apa yang diketahui oleh para ulama. Nah, yang tidak dipakai oleh ulama, dianggap ulama itu tidak ngerti, tidak tahu. Lu itu salahnya, gitu loh. Ya Allah, kalau coba mutolaah itu yang ngerti, Masya Allah ini kok sulit begini ya. Bagaimana ulama ini? Nah, mungkin Gus, sayang, mungkin lauknya itu ayam atau apa kan, tinggal satu suapan mungkin ya. Terus lanjut lagi, kalau tadi sudah niat puasa, terus kemudian sampai ke imsak, terus kemudian masuk waktu subuh, terus sekarang apakah pelafalan untuk buka puasa itu juga bisa dikatakan sebagai bid'ah, Gus? Karena banyak juga yang menyampaikan bahwa pelafalan niat buka puasa itu bid'ah, gitu, Gus. Kira-kira apakah bid'ah juga, Gus? Sekali lagi ya, itu tadi kalau makan sama-sama itu ngajari orang lain. Di dalam Riyadhus Shalihin kan dijelaskan masalah makan sama-sama. Rasulullah bilang, kalau sekarang bahasa sekarang monggo bismillah. Nah, silakan dimakan bismillah. Nah, monggo bismillah. Nah, itu supaya mereka ingat bahwa ayo mencoba bismillah. Nah, itu loh. Berdoa ya monggo sama saja. Yang saya dengar itu yang dibedakan itu Allahumma barik lana. Itu yang dibedakan. Karena apa? Karena itu hidangan. Jadi memang yang tepat menurut sepengetahuan saya itu memang menghadapi hidangan itu Allahumma barik lana. Kalau mau makan bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau mau makan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalau pas menghadapi hidangannya begini Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu mau makannya baru bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang setahu saya. Cuma sekarang kadang-kadang ya apa hidangannya. Jadi sekarang itu banyak sekali ulama-ulama bisa kita katakan dadakan. Padahal mazhab 4 itu sendiri tidak pernah mengatakan itu sebagai bid'ah. Hanya dari 4 itu hanya satu yang mengatakan bid'ah. Dan bid'ahnya pun itu masih ada terusannya. Ketika misalkan dilafalkan tapi tidak membantu dalam hati, ya ini dikatakan bid'ah. Tapi ketika di situ ternyata membantu, bisa kita katakan sebagai jembatan dari lafal ke hati, lah itu tidak bid'ah. Jadi sunnah malah. Ya malah sunnah malahan. Jadi dari 3 ini sunnah, hanya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bid'ah, namun ada terusannya. Ya, jadi jelas sekali ini ya pembahasan kita bahwa untuk pelafalan niat, baik niat puasa ataupun niat buka puasa itu sama saja. Bahkan niat haji pun juga sama. Ya, jadi yang tidak boleh itu berarti yang bisa kita simpulkan apa? Yang tidak niat. Ya, puasanya di situ tidak sah.
Tapi apakah ketika kemudian orang itu dia lupa tidak niat, terus kemudian dia siangnya atau paginya itu boleh makan? Ya nggak boleh juga. Dikatakan tadi haram ya Gus ya, haram, dan beliau berhak diwajibkan untuk mengqadha di kemudian hari. Itu apa menurut saya? Jadi jelas sekali ya. Jadi pokoknya ketika kita istilahnya masih berpegang sama ulama-ulama kita itu yakinlah kita ya. Insya Allah nggak salah. Insya Allah nggak salah. Ulama-ulama kita itu lebih pinter. Ya, lebih pinter. Ya, jadi jelas sekali. Terus kemudian tadi ada ulama yang mengatakan bahwa ketika sudah masuk waktu subuh itu boleh melanjutkan makannya, itu juga jelas dalam fikih di situ Sarapan ya tidak diperbolehkan. Sarapan dikatakan Gus, sarapan itu nggak diperbolehkan. Lihat pemirsa. Nah, ini pada malam hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa sekali, dan ini saya yakin akan menambah keyakinan kita terhadap ulama-ulama kita ya, apalagi kita sebagai warga Nahdliyin, warga NU, harus semakin yakin dengan ulama-ulama kita yang di situ sudah mengajarkan. Jadi supaya kita tidak lupa niat dalam hati itu kan susah sekali. Mungkin ya udah nanti malam saya mau niat dalam hati, tapi belum tentu itu ketika kita pas sahur belum tentu kita di situ ingat kalau kita melafalkan dalam hati. Nah, dijembatani sama ulama apa? Ketika selesai sholat tarawih membaca bareng-bareng. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita itu paling tidak itu sudah melafalkan niat. Nah, dengan pelafalan itu sudah menjadi jembatan dari mulut kita yang kita lafalkan menuju ke hati kita ya. Jadi jelas sekali bahwa ketika ada ulama yang mengatakan bahwa melafalkan niat itu bid'ah, itu jelas ya. Tadi sudah ada ulama 4 ya, mazhab 4 ini ya. Nah, mazhab 4 mengatakan 3 itu sunnah, 1 itu bid'ah, tapi ada terusannya, ingat ya, ada terusannya. Ketika tidak membantu kekhusyuan atau tidak membantu hati kita untuk berniat, itu baru dikatakan bid'ah. Tapi ketika membantu itu jelas hukumnya sunnah ya. Jadi pemirsa, mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.